Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Antasari. Berjumpa lagi dengan saya Amber Pertiwi di podcast pengenalan Prodi UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Prodi Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Prodi yang sering kali menjadi momok nih karena hitung-hitungan. Tapi kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang Prodi Matematika. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang udah ada di depan saya. Ada Bapak Kaprodi dan Bapak Sekprodi. Kita kenalan dulu kali ya. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengan Bapak siapa ya? Saya Hasbi Asidiki, jadi selaku Ketua Prodi Pendidikan Matematika. Dan di samping saya ini siapa? Saya Yusran Fauzi, Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika. Kebetulan saya lulusan pendidikan terakhir di program Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2011. Kalau Pak Hasbi, beliau lulusan dari IPB. Wow, keren-keren nih. Ada lulusan dari IPB dan juga dari Malang. Jadi benar-benar linear pendidikannya matematika. Ini pas banget nih buat ngajar di Prodi Matematika. Pak, boleh nggak sih diceritain? Ini kan matematika ini sangat ini ya, sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit karena hitung-hitungan. Kalau di Antasari ini, gimana nih tentang Prodi Matematika? Mungkin dari cara pembelajarannya apa dan bedanya apa ya antara Prodi Matematika Bukit Antasari dengan prodi di kampus lainnya? Silakan. Iya, terima kasih. Kami di Prodi Pendidikan Matematika ini memiliki suatu visi. Visinya adalah mengembangkan ilmu pendidikan matematik yang berbasis keislaman, berkearifan lokal, serta adaptif teknologi pembelajaran. Dan tentu ini sudah mencirikan bahwa kita memiliki suatu perbedaan dengan prodi-prodi yang lain. Di antaranya adalah bahwa kita dikemas dalam sebuah pembelajaran yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Tidak hanya dia menguasai pendidikan matematika itu sendiri, tetapi juga dia mampu mengupas, mampu mengintegrasikan baik dalam konteks kearifan lokalnya maupun dalam teknologi pembelajarannya maupun dalam keislamannya. Ya, dengan kearifan lokal dan juga berbasis adaptif dengan teknologi tadi, Pak. Ya, jadi umumnya kami di dalam kearifan lokal bahwa di dalam metodologi penelitian, di mana di sana akan diarahkan bagaimana matematika itu dapat diintegrasikan dalam konteks kearifan lokal. Secara eksplisitnya mungkin dalam bentuk riset, mahasiswa dan mahasiswa kami itu sekarang ini lebih menggemari yang namanya etnomatematika. Selain riset kearifan lokal, juga teknologi pembelajaran pun juga diarahkan. Sebagai contoh, mungkin yang sekarang lebih tren dengan artificial intelligence-nya, bahwa mahasiswa-mahasiswi kita di Prodi Pendidikan Matematika juga diarahkan sudah menggali ke wilayah teknologi itu sendiri. Yang Bapak ceritakan tadi nih, untuk Prodi Matematika kan udah banyak yang dipelajari ya, ada rumus kearifan lokal, kemudian ternyata dia juga ada dengan teknologi. Untuk prospek lulusannya apa ya pendidikan matematika? Ya, tentunya prodi ini dibangun bertujuan terutama untuk menjadi guru pendidikan matematika. Karena ini sesuai dengan misi dari prodi itu adalah menghasilkan sarjana pendidikan matematika yang memiliki 4 kompetensi sesuai dengan undang-undang itu, dan tentu adaptif dengan kondisi kita ya, sehingga yang teknologi, kemudian keislaman, kearifan lokal. Nah, jadi poin utamanya adalah menjadi guru pendidikan matematika. Tetapi tidak hanya itu, dengan memiliki kemampuan yang kita kemas dalam kurikulum pendidikan matematika itu sendiri,
mahasiswa kita yang sudah lulus tidak menutup kemungkinan menjadi seorang entrepreneur, kemudian seorang yang memiliki kemampuan di dalam berwirausaha dan banyak yang lainnya. Tentu ada tambahan dari Sekretaris Prodi. Sobat Antasari, kalau melihat dari profil itu sebenarnya memang untuk prodi pendidikan matematika itu memang mengarah kepada guru matematika. Jadi secara khusus memang ke sana, namun kami tidak hanya memfokuskan ke sana. Jadi bisa nanti dia jadi entrepreneur maupun jadi pembantu peneliti. Sudah banyak ada beberapa alumni itu dia mengembangkan bimbingan belajar, kemudian biro-wira swasta di bidang pendidikan khususnya ke matematika. Tentu itu kan bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan secara umum. Itu yang kami lihat dan kami coba kembangkan. Khususnya kami juga tidak ingin menutup diri dari perkembangan teknologi. Tentunya perkembangan AI dan lain sebagainya. Makanya visi kami bagaimana supaya teknologi itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, menghasilkan kualitas output dari pembelajaran yang maksimal. Iya, jadi memang tujuannya itu memang fokusnya menjadi seorang guru matematika ya. Nah, guru matematikanya itu kayak mengajar dengan berbasis kearifan lokal itu. Kalau di prodi matematika sendiri nih Pak, proses pembelajarannya apa nih yang bikin menarik atau yang bisa membuat mahasiswa dari matematika itu tidak bosan belajarnya? Yang disuruh itu gimana nih proses pembelajarannya, bisa diceritakan Pak? Iya, baik. Memang kita kalau terkait dengan proses pembelajaran di dalam prodi pendidikan matematika itu dengan beragamnya dosen-dosen yang kita miliki, tentu memiliki beragam pula terkait dengan metodologi pembelajaran yang dilakukan. Tapi ada beberapa yang dilakukan oleh beberapa dosen-dosen kita melalui kefokusan kita dalam mencapai suatu visi tadi, diantaranya adalah mengintegrasikan keislaman, kearifan lokal dan adaptif teknologi pembelajaran. Sebagai contoh misalkan ada mata kuliah yang dilakukan salah satu dosen kita terkait dengan mata kuliah kalkulus misalkan. Nah, di mana di dalam pembelajarannya menggunakan berbagai macam-macam metode yang terupdate, yang seperti STEAM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, atau TPEC, Teknologi Pedagogical Content dan Knowledge. Nah, tapi di sana dia dikemas, selain dia bisa belajar secara manual, dalam kata lain, kalau belajar matematika itu kan ada definisi, teorema, kemudian algoritma. Nah, itu kan dia mahasiswa dan mahasiswa kita itu diajarkan dulu secara manualnya. Artinya dia memiliki kemampuan di dalam memahami konsep itu dan menyelesaikan secara manual. Tetapi di dalam kelas banyak dosen tidak hanya manual itu lalu dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Ada berbagai macam aplikasi dari matematika, sebagai contoh misalkan MATLAB, Maple, Matematica. Nah, bahkan di statistik SPSS, Smart PLS, dan Lisrael itu pun juga disentuh anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di prodi, sehingga di sana dia akan terakomodasi mengenal teknologi itu di dalam belajar matematika. Nah, selain itu bahkan ada beberapa dosen yang memberikan sebuah pembelajaran dengan mengkaitkan konteks-konteks keislaman dan kearifan lokal. Nah, misalkan sebagai contoh, barangkali ada konsep di dalam teori bilangan, misalkan belajar dosen menjelaskan yang berkaitan dengan keislaman melalui cerita-cerita
misalkan Isra dan Mi'raj, nah gitu kan. Nah, sehingga itu menjadi sebuah pembuka pembelajaran dengan cerita bahwa Nabi diperintahkan untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan perintah 5 sholat, lalu dalam konteks dia dikembalikan, ternyata ketemu dengan Nabi Musa, sehingga terjadilah kesimpulan di dalam sholat itu ada 5, mestinya kan ada 50 atau 45 ya. Nah itu kan ada konsep pembagian dan perkalian. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti itu banyak sekali diintegrasikan di dalam suatu pembelajaran. Nah, bahkan itu terkait dengan keislaman. Kemudian di dalam kearifan lokal, berbagai hasil riset anak didik kita itu yang diterapkan, misalkan seperti ada rumah Banjar, nah, ada konsep-konsep geometri, kebetulan ada mata kuliah geometri di sana, itu diberikan sebuah simulasi contoh-contoh sehingga itu menjadi bagian di dalam proses pembelajaran. Nah seperti itu secara praktisnya dosen-dosen kita melakukan suatu interaksi di dalam kelas untuk mengajak, membuat mahasiswa-mahasiswa yang belajar di matematika ini yang sulit menjadi yang lebih mudah, yang pasif menjadi menyenangkan. Gitu. Dan metode yang menyenangkan juga yang bisa lebih mudah, karena memang belajar matematika itu penting banget ya Kak ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu bertemu dengan matematika ya, jadi nggak ada alasan buat takut belajar matematika. Jadi jangan takut Sobat Antasari untuk memilih berkuliah di Prodi Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Nah selanjutnya nih Pak, kita akan mengulik lebih jauh tentang apa aja sih Pak fasilitas yang mendukung proses pembelajaran di Prodi Matematika. Silakan Pak. Oke, kalau fasilitas umumnya seperti kampus-kampus lain, Prodi Pendidikan Matematika juga fokusnya ada di ruang kuliah dan ruang praktikum. Nah, ruang praktikum kebetulan kami memiliki 2 jenis untuk ruang praktikum atau laboratorium. Yang pertama laboratorium komputer, itu ada 3 yang dikelola oleh UTPD. Kemudian ada 1 workshop kurikulum, workshop matematika, yang di sana difokuskan bagaimana mahasiswa itu membuat nantinya media pembelajaran. Kemudian produk-produknya nanti bisa digunakan dalam pembelajaran atau nantinya bisa diperjualbelikan dalam bentuk barang-barang media, baik itu media dalam bentuk digital maupun dalam bentuk langsung. Nah itu, kalau ruang kuliah, alhamdulillah ruangan kami dilengkapi fasilitas yang cukup nyaman. Walaupun di sana gedungnya ada di kampus 2, tapi secara umum fasilitas yang dimiliki lebih dari cukup untuk dilaksanakan perkuliahan. Kalau misalkan perkuliahan menggunakan aplikasi, kita punya smart monitor. Canggih ya berarti. Iya. Tadi saya dengar Bapak sebutin ada lab matematika. Kalau bayangan saya, kalau lab itu biasanya praktikum ya kalau misalnya begitu kayak beda-beda. Kalau matematika itu apa nih Pak kegiatannya? Tadi ada saya dengar workshop. Maksudnya workshop seperti apa sih Kak? Workshop itu seperti ruangan yang tempat kita untuk memotong, membentuk media, misalkan membentuk kubus, kemudian membentuk kerucut dengan irisan kerucut dan lain sebagainya, itu kan bisa dibuat di sana. Atau membuat media-media pembelajaran yang lain. Berarti semacam bengkel matematika gitu? Iya. Oh iya. Seperti bengkel. Kira mau pengamatan apa gitu. Karena kalau lab itu kan biasanya cobaan. Jadi kalau di matematika yang punya lab juga. Labnya ini berupa workshop yang dimanfaatkan untuk membuat semacam media pembelajaran ya. Karena lab komputer itu menerapkan berbagai macam aplikasi-aplikasi matematika. Mungkin kalau di Unip ada UTPD kan, tapi di Prodi itu lab komputer itu bisa praktek bagaimana mengolah data statistik dengan program-program statistik seperti Minitab, Smart PLS, Lisrel atau SPSS ya. Kalau belajar kalkulus bisa menggunakan aplikasi seperti Matematika,
MATLAB, Maple. Nah itu, misalkan ada mata kuliah seperti algoritma pemrograman, bisa menggunakan aplikasi seperti Lindo, Lingo, ya, nah dan begitu. Nah, dan tidak hanya itu juga dia di mahasiswa-mahasiswi kita di lab itu diajarkan bagaimana mendokumentasikan sebuah dokumen melalui pembelajaran Microsoft Office sederhana, Word, Excel, PowerPoint, sehingga lab itu menjadi satu bagian untuk mencapai visi yang kami inginkan, gitu ya. Nah itu adalah muatan. Kadang orang-orang juga pikir Pak, kadang orang pikir matematika itu cuma menghitung, menghitung dan lain sebagainya, dapat lulus, pembelajarannya cuma di kelas. Nah, padahal pembelajaran di matematika tidak hanya di kelas, bukan hanya teknologi informasi yang mahasiswanya diajarkan bagaimana membuat program. Di matematika juga diajari bagaimana membuat program-program sederhana yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Wow, keren banget. Berarti bisa jadi programmer juga ya? Bisa. Nah, kenapa? Karena kami didukung oleh sumber daya berupa dosen-dosen yang memiliki ragamnya kompetensi. Ada yang pendidikan, ada yang murni, ada yang terapan, sehingga apapun yang mau kita adapsi dengan perkembangan yang ada, dosen kita itu akan mampu untuk bisa mengkonkretkan di dalam suatu proses pembelajaran itu sendiri. Oke, jadi Sobat Antasari jangan ragu nih buat memilih kuliah di Prodi Pendidikan Antasari karena pembelajarannya menarik dan ternyata nggak cuma belajar di dalam kelas tapi juga ada lab komputer, kemudian juga ada workshopnya nih sekalian buat eksperimen bikin media pembelajaran, dan juga nanti kalian juga belajar jadi programmer untuk program-program komputer sederhana dalam penyelesaian permasalahan matematika. Itu bisa jadi peluang kerja juga ya Pak ya, untuk prospek lulusnya. Iya. Selain jadi guru matematika, Sobat Antasari bisa menjadi programmer untuk program-program berkaitan dengan pembelajaran matematika, kemudian jadi entrepreneur dan lain sebagainya. Seru banget nih. Kemudian untuk beasiswa nih Pak, beasiswa apa nih yang ditawarkan oleh Prodi Matematika di UIN Antasari Banjarmasin? Beasiswa kalau di Prodi Matematika itu ada yang full funding, artinya dibiayai penuh, ada yang hanya dibiayai untuk kuliah. Contoh full funding seperti KIP, KIP. Itu kan dapat living cost, uang harian, uang dan gratis biaya kuliah. Terus ada juga beasiswa dari Basnas, beasiswa dari BI, dari BSI, kemudian ada beasiswa daerah, terus yang lainnya juga ada beasiswa misalkan seperti dari Adaro. Jadi kalau mau kuliah di pendidikan matematika tidak perlu memikirkan biayanya seperti apa, kuliah saja dulu. Insya Allah untuk peluang beasiswa itu ada banyak diajukan. Karena UIN Antasari punya banyak beasiswa ya, beasiswa KIP, kemudian ada beasiswa BI, dan beberapa beasiswa kan. Jadi jangan khawatir buat Sobat Antasari yang pengen kuliah di Prodi Pendidikan Matematika, masalah biaya pikir belakangan. Karena mahasiswa suka organisasi Pak. Kalau matematika ini mahasiswanya biasanya organisasi apa aja nih? Kalau secara umum yang diwadahi langsung oleh Prodi itu ada HMJ. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi di sana khusus untuk prodi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Namun selain di sana, mahasiswa juga bisa ikut bergabung di berbagai macam kegiatan dan organisasi seperti DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, atau SEMA, Senat Eksekutif Mahasiswa, merupakan UKM olahraga, minat dan bakat. Yang suka kaligrafi bisa menyalurkan di sana. Ada yang namanya UKM terkait kaligrafi. Bagi yang mahasiswa yang suka membuat karya tulis ilmiah, ada juga kita punya organisasi. Jadi pokoknya di Prodi Pendidikan Matematika seluruh minat bakat maupun kegiatan organisasi yang lain itu bisa disalurkan di sana. Oh iya, untuk HMJ biasanya fokus kegiatan HMJ itu banyak. Mungkin Sobat Antasari yang di SLTA, SLTP itu sudah sering mendengar ada kegiatan namanya OSN atau Olimpiade Sains Nasional
yang diadakan tingkat provinsi biasanya oleh Prodi Pendidikan Matematika. Itu dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan agenda rutin berarti Pak? Iya, agenda rutin. Dari UIN. Pintar banget ya. Jadi banyak organisasi yang ditawarkan baik oleh prodi, kemudian universitas yang tentunya ini mendukung pengembangan soft skill para mahasiswa. Jadi nggak cuma belajar akademik aja, tapi juga belajar soft skill tentang kepemimpinan, kemudian misalnya lobby mungkin ya, kalau di luar kan nanti kita perlu soft skill itu. Kemudian tadi ternyata HMJ Prodi Matematika juga bisa menyelenggarakan event bergengsi nih, ada Olimpiade Sains Nasional yang sudah menjadi agenda rutin dari Prodi Matematika sendiri. Selanjutnya beasiswa udah tadi Pak ya. Terkait prestasi mahasiswa nih, apa nih? Karena kan tadi udah menyelenggarakan PSN, pasti berprestasi juga dong mahasiswanya. Boleh Pak Gil? Kalau terkait prestasi, alhamdulillah beberapa mahasiswa yang di Prodi Pendidikan Matematika pernah meraih berbagai macam prestasi, baik di tingkat nasional maupun tingkat regional. Kalau yang tingkat nasional, ada yang pernah ikut lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Aceh. Alhamdulillah itu dapat juara 3. Ada juga yang mendapatkan juara untuk karya tulis buku non-fiksi. Ada juga yang pernah tahun berapa itu memperoleh juara OSN tingkat provinsi Kalimantan Selatan dan mewakili Kalimantan Selatan dalam OSN tingkat nasional di Jakarta. Untuk organisasi tadi sudah, prestasi mahasiswa, terus kalau yang dosen-dosennya nih, kegiatan dosennya apa aja nih Pak? Ya, Prestasi mungkin apa-apa gitu. ya aktivitas dosen kita itu ya nulis buku ya kan, meneliti ya, banyak dosen-dosen yang publikasi ke jurnal-jurnal yang terindeks gitu kan. Okay. Nah, untuk aktivitasnya ya selain mengajar, membimbing, juga dia menulis. Oke Sobat Antasari, jangan ragu untuk memilih kuliah di Prodi Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin karena pembelajarannya sangat menarik tadi ya, dan dilengkapi dengan fasilitas yang canggih dan modern, juga ada laboratorium yang lengkap, kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa yang juga mendukung pengembangan soft skill mahasiswa. Closing statement nih Pak, silahkan disampaikan. Ya, terima kasih. Halo Sobat Antasari, kami dari Prodi Pendidikan Matematik mengajak untuk siswa-siswi untuk bisa bergabung ke tempat kami, karena setiap anak bangsa itu berhak untuk diajar oleh guru yang hebat, guru yang sabar, guru yang cerdas, dan guru yang penuh dengan dedikasi. Kalau kamu merasa terpanggil untuk jadi bagian daripada perubahan itu, maka Prodi Pendidikan Matematika adalah tempat yang tepat untuk memulai. Mari belajar bersama, membangun ilmu, dan mencetak masa depannya lebih baik melalui pendidikan. Sebagai penutup, mungkin ada sedikit pantun. Naik perahu ke Pulau Belitung, tak sengaja nyemplung karena bergoyang. Kalau kamu suka hitung-menghitung, masuk matematika biar hidupmu makin tenang. Matematika itu adalah ilmu dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian ingin belajar lebih dalam tentang matematika, kuliahlah di jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Semakin kamu belajar, semakin akan kamu memahami betapa indahnya matematika tersebut. Sebelum closing ini ada produk yang dikelola oleh Pusat UIN Antasari Banjarmasin, ada Al-Quran dan terjemah dalam bahasa Banjar, kemudian ada MUP UIN Antasari, kemudian ada Songkok dan juga kotak tisu. Buat Sobat Antasari yang berminat, silakan hubungi Pusat Bisnis UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih Bapak Hasbi dan Bayu Sukanya. Mudah-mudahan podcast ini memberikan banyak informasi tentang Prodi Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.